Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala karunia sudah berlimpah terus menerus kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin soleh, menjadi hamba yang semakin rajin ibadahnya, semakin rajin taubatnya, dan semakin bersiap-siap menghadapi husnul khotimahnya. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang sikap muslim ya, pasca Ramadan. Kita setelah melewati tarbiyah yang langsung diberikan oleh Allah, yaitu tarbiyah di bulan Ramadan, tentu banyak hal yang sudah kita bisa dapatkan dari hasil tarbiyah ini. Ya, pendidikan di masa Ramadan yang merupakan pembinaan dari Allah ini menghasilkan banyak hal-hal yang positif dalam keimanan kita, di dalam akhlak kita, dan juga di dalam cara berpikir kita, serta dalam perilaku kita. Nah, karena itu kita harus memiliki sikap-sikap yang benar, sikap-sikap yang positif, sikap-sikap yang bisa membuat kita nanti bisa istiqomah dalam menjaga amaliyah Ramadan kita. Karena kita bukan menjadi hamba Ramadan, tapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun Ramadan sudah pergi, kita tetap akan menjadi hamba Allah yang terus setia dengan ya, ibadah kita kepada Allah, yang terus berjuang untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Karena kita adalah hamba Allah, bukan sekedar hamba Ramadan. Ramadan hanya sebuah sarana, waktu yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita, menjadi bekal hidup kita, agar kita terus bisa menjaga amal soleh kita. Dan mudah-mudahan di saat kita menghadap Allah, kita sedang di puncak yang paling tinggi dalam puncak amal soleh kita, sehingga inilah kematian yang terbaik, menjadi husnul khotimah buat kita. Nah, bagaimana sikap kita pasca Ramadan agar kita terus istiqomah? Yang pertama yaitu kita harus bisa menjaga ketakwaan. Takwa yang sudah diberikan oleh Allah ya, dari hasil tarbiyah, hasil pembinaan di bulan Ramadan ini harus benar-benar kita jaga. Karena takwa ini seperti iman, dia bisa naik, dia juga bisa turun. Sehingga kalau kita tidak bisa menjaganya, maka takwa ini bukan semakin naik, tapi takwa ini akan menjadi semakin menurun. Dan karena itulah ada orang ketika takwanya bagus, luar biasa taatnya. Tapi ketika takwanya menurun, terus imannya menurun, ternyata bisa jadi ya, dia mencampur adukan antara ketaatan dari seorang hamba, tapi juga kemaksiatan dari seorang hamba. Nah, karena itu di dalam Al-Quran berbicara tentang takwa lebih dari 60 kali. Apalagi yang terkait dengan perintah takwa ya, bahkan sampai lebih dari 10 kali. Nah, jadi pantas takwa ini harus dijaga oleh kita. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita ya, takwa ini akan bisa dijaga kalau kita masih terus bisa beriman. Kalau kita masih terus bisa beriman, maka kita akan bisa menjaga ketakwaan. Sehingga dalam beberapa ayat Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini banyak sekali diulang oleh Allah di dalam Al-Quran, perintah kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dalam banyak hal kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Karena apa? Inilah yang akan menjadi bekal kemuliaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang akan menjadi bekal bagi seorang hamba untuk terus bisa menjadi orang yang istiqomah. Dan inilah ya bekal bagi seorang hamba untuk bisa menjadi hamba yang terus berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan yang bisa menunjukkan mana ya, inilah ketakwaan yang bisa menunjukkan mana jalan yang benar harus diikuti dan mana jalan yang salah harus dihindari.
Jadi karena itu pantas ini harus dijaga terus. Jangan kita biarkan takwa ini melemah. Kita jaga terus takwa ini, bahkan semakin tinggi, ya, semakin terus derajatnya semakin tinggi, agar kita ya terus diberikan kesempatan oleh Allah jadi hamba yang terus taat dan istiqomah sampai akhir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu takwa yang harus kita miliki harus takwa yang sesungguhnya. Bukan asal bertakwa. Bukan yang penting saya bertakwa. Yang penting saya sudah jadi orang mukmin, yang penting saya sudah jadi orang bertakwa. Tapi yang harus kita miliki adalah takwa yang sesungguhnya. Yang dengan takwa inilah kita menjadi memiliki benteng yang sangat kuat, tidak ingin terjerumus kepada hal-hal yang maksiat. Tidak ingin terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita ingin terus perjuangkan agar terus berada di jalan yang lurus secara istiqomah dan terus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa perintah takwa yang sesungguhnya itu sepanjang hidup. Bukan hanya ketika kita sudah tua, karena kita sudah semakin ingat ya akan meninggal. Bukan saat ketika kita ditegur oleh Allah, diberikan musibah besar. Bukan pada saat ketika kita ditegur oleh Allah ya diberikan bencana. Tapi takwa harus kita miliki dengan sesungguhnya saat ada bencana ataupun tidak, saat ada musibah ataupun tidak, saat ada nikmat sedang turun banyak berlimpah ataupun sedang dikurangi, ya pada saat kita muda, pada saat kita remaja, pada saat kita tua, pada saat segala usia. Selama dia sudah balik terus harus bisa mempertahankan takwa yang sesungguhnya ini. Sampai nanti nafas yang terakhir kita harus tetap mempersembahkan nafas ini kepada Allah dengan takwa kita. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguhnya. Jadi tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sekedarnya, tidak boleh yang penting ada. Tapi kita harus bertakwa yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Ini bukan takwa polesan, bukan takwa sepuhan, ini bukan takwa penipuan. Tapi inilah takwa yang benar-benar ada ya, terus menghunjam dalam hati kita sampai kuat, sampai dalam, sampai ya tidak bisa digoyahkan lagi. Dan inilah takwa yang sesungguhnya. Dan kita pertahankan terus sampai nafas kita yang terakhir. Karena Allah sudah menyatakan bertakwalah wahai orang beriman dan sesungguhnya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah kita akan bisa mempersembahkan seorang ya hamba yang akan mati dalam keadaan mati Islami kalau kita tidak bertakwa? Apakah kita akan bisa menyambut kematian kita dengan amal-amal soleh kita kalau kita tidak bertakwa? Nah, karena itu bagaimana mungkin seorang hamba akan husnul khotimah ketika tidak bertakwa? Jadi kalau kita ingin mempersembahkan kehidupan dan kematian ini terus untuk Allah, ya untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka Allah sudah pesankan kepada kita tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, karena itu ini harus kita jaga terus. Takwa jangan sampai ya dengan landasan keimanan kita, ini imannya kita biarkan menurun. Iman harus kita tingkatkan terus agar takwa itu terus ya bisa bertahan. Ketika iman terus meningkat, maka takwa ini akan terus bisa dijaga dan dijaga. Nah, karena itu kita harus bisa ya mempertahankan takwa ini dengan menjaga amal kita supaya istiqomah, dengan menjaga akidah kita benar-benar kuat, dan bisa menjaga kemuliaan akhlak kita, dan menjaga ya persepsi tentang hidup dengan benar sesuai dengan ya nilai-nilai yang termuat di dalam ajaran Islam. Nah, kenapa Allah ini berpesannya banyak tentang takwa kepada ya hamba yang beriman? Karena takwa itu akan menentukan keberuntungan seorang hamba. Apakah keberuntungan ketika di dunia terkait dengan keberuntungan misalnya bisnisnya, terkait dengan keberuntungan membina keluarganya, mendidik anak-anaknya, ya, menjaga relasinya, menjaga persahabatannya, ya. Dalam banyak hal semua kita perlu keberuntungan. Tapi siapa yang memberikan keberuntungan? Keberuntungan semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan memberikan keberuntungan dalam hal apapun kepada orang-orang yang bertakwa. Ini Allah sebutkan dalam surat 2 ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu semua bertakwa. Ya, bertakwalah kamu semua kepada Allah agar kamu semuanya beruntung. Jadi ada hubungan antara takwa dengan keberuntungan. Kalau kita tidak bisa menjaga takwa, berarti tidak akan ada keberuntungan. Kalau kita mau beruntung, berarti kita harus bertakwa. Nah, ini saling saling berkaitan, saling berhubungan erat, sehingga pada saat yang sama harus kita jaga. Kalau kita mau beruntung, jagalah takwa. Kalau kita mau terus bisa menjadi orang yang bertakwa dan kita akan mendapatkan keberuntungan, maka jangan kita abaikan ya hal-hal yang akan mengganggu ketakwaan kita. Bahkan yang keduanya, Allah menyatakan kalau bertakwa itu akan membuat Allah senang selalu membersamainya. Kita sedang susah, Allah akan bersamai kita. Kalau Allah bersama kita, tidak akan ada lagi kesulitan. Kita sedang senang, Allah bersamai kita. Maka dengan kesenangan itu kita tidak akan lalai. Ya, kita tidak akan lupa diri. Kita tidak akan sombong ya. Bahkan kita akan terus bersyukur pada Allah, semakin baik ibadahnya ya, semakin bagus ibadahnya. Nah, karena itu kebersamaan Allah bagi seorang hamba sangat diperlukan dalam segala situasi dan kondisi. Ketika senang, ketika sulit, ketika bahagia ya, ketika gelisah, ketika sedih, ketika kecewa ya, ketika galau, ketika miskin, ketika kaya, dalam semua kondisi kita perlu kebersamaan Allah supaya kita dalam semua kondisi tetap istiqomah. Allah menyebutkan dalam surat 2 ayat 194, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan mencari takwa hanya ada di bulan Ramadan, tapi carilah terus hal-hal yang bisa membuat kita semakin bertakwa di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita tidak ingin melakukan hal-hal maksiat karena akan ya menggagalkan keinginan kita dan kesempatan kita mendapatkan ketakwaan. Maka di luar bulan Ramadan kita pun tidak ingin melakukan hal-hal yang akan menggagalkan ya ketakwaan yang ada dalam diri kita. Nah, karena itu Allah berpesan terus kita untuk bisa menjaga ketakwaan ini agar kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sekaligus kita akan terus mendapatkan kebersamaan Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan inilah yang buat kita selalu bahagia dalam kondisi apapun. Orang bilang kita miskin tapi kita bahagia. Mungkin orang bilang kita sedang diuji, sedang dapat musibah tapi kita bahagia. Mungkin orang bilang ya kita sedang punya masalah ya karena ada problem dengan pendidikan anak, tapi kita tetap masih ada perasaan tenang, masih ada perasaan damai, sekalipun kita sedang berusaha keras untuk bisa mengatasi permasalahan dengan anak kita. Namun perasaan ya, yang ada dalam jiwa tidak stres ya, tidak galau sampai berkepanjangan, tidak sedih sampai membuat kita menangis terus menerus. Yang ada adalah semangat untuk terus memperbaiki anak kita, yang ada adalah harapan besar ya dengan cinta kasihnya Allah untuk bisa memberikan hidayah kepadanya. Karena apa? Allah sedang membersamai kita terus. Jadi hati itu dijaga. Pikiran juga dijaga. Semua dijaga oleh Allah untuk terus berada dalam hal-hal yang positif. Nah, ketakwaan ini sangat penting untuk bekal hidup kita di tahun yang akan datang agar kita terus jadi orang yang beruntung, terus istiqomah ya, terus menjadi orang yang bahagia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sikap kita pasca Ramadan ini harus bisa ya menjaga amaliyah Ramadan. Amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan harus kita jaga betul supaya tetap ya kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kalau dulu kita rajin sholat berjamaah, maka setelah selesai Ramadan kita rajin sholat berjamaah. Kalau dulu di bulan Ramadan kita rajin menghatamkan Al-Quran, bahkan sebulan bisa berapa kali, maka kita usahakan, kita perjuangkan. Ya kita bersungguh-sungguh di luar bulan Ramadan, kita akan juga hatam beberapa kali di luar bulan Ramadan. Kita bersungguh-sungguh untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Selama kita di bulan Ramadan kita berinteraksi dengan Al-Quran begitu baik, pagi, siang, sore, malam, maka insya Allah di luar bulan Ramadan pun kita akan menyiapkan waktu, menyisakan waktu ya. Untuk apa? Agar kita terus bisa berinteraksi dengan Ramadan, dengan Al-Quran. Sekalipun mungkin di tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan kita itu kita akan menyisihkan waktu, ya, menyelipkan waktu. Agar apa? Kita tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ketika kualitas semacam ini kita jaga terus, maka insya Allah amal yang ada di bulan Ramadan ini akan bisa kita pertahankan. Memang tidak sehebat ya semangatnya, kegemarannya, kesungguhannya seperti di bulan Ramadan.
Karena beda ya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Allah memberikan satu iradah yang sangat kuat, yaitu kehendak berbuat baik yang sangat kuat, sehingga kita merasakan bulan Ramadan benar-benar tercipta ya, usia itu hanya untuk beribadah. Tapi di luar bulan Ramadan, ketika kita sudah mulai kembali kepada aktivitas dunia kita begitu banyak, maka kita diuji di sini apakah kita masih bisa menyisihkan waktu kita, menyiapkan waktu kita, menyelipkan dalam jadwal semua kegiatan kita ada aktivitas seperti kita di bulan Ramadan. Nah, ini harus kita atur, harus kita manage waktu yang ada, harus kita kelola waktu yang ada. Ada sebagian waktu-waktu kita di luar bulan Ramadan agar terus bisa mempertahankan amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini masih terus kita pertahankan ya di hari-hari biasa kita, menjadi amal kita yang rutin, agar ya amal ini terus bisa bertahan sampai ya datang kembali bulan Ramadan berikutnya dan bahkan sampai nafas kita yang terakhir. Sebab beramal istiqomah itu diperintahkan oleh Allah, bahkan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada saat yang sama ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku pesan yang buat aku jadi ahli surga." Kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah ini perintah dalam agama kita, sehingga harus kita pertahankan amaliyah Ramadan ini untuk terus menjadi amal soleh kita ya selama hidup ini masih ada. Kemudian kalau kita di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kepada kita juga untuk terus bisa menjaga amal-amal baik ini untuk istiqomah. Karena kata Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu seperti yang sudah diperintahkan pada kamu. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wastaqim kama umirta. Ya, dan istiqomahlah kamu seperti yang sudah diperintahkan kepada kamu. Nah, semua yang dilakukan oleh kita dalam amal ibadah kita itu perintah Allah dan Rasulnya. Salat kita diperintahkan ya, yang wajib maupun yang sunnah. Kita zikir diperintahkan, yang wajib maupun yang sunnah. Kita istighfar diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Kemudian taubat kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berdoa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saum juga kita diperintahkan ya dalam Islam ini. Demikian pun kita bersedekah diperintahkan ya dalam ya ajaran ini. Jadi ini semua perintah. Ketika perintah itu sudah kita lakukan, kata Allah, kemudian kamu jaga, kamu istiqomahkan. Demikian juga kata Rasulullah, istiqomahkan apa yang sudah ya menjadi keyakinan kita. Nah, karena itu pantas semua amal yang ada di bulan Ramadan itu jangan lenyap setelah ya perginya Ramadan. Amal yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan ini dengan semangat kita, dengan kesungguhan kita ya, dengan keseriusan kita, kita akan terus mempertahankannya supaya terus ada ya yang tersisa dalam hidup kita sekalipun Ramadan itu sudah pergi jauh dari kita. Kita akan menunggu lagi, mudah-mudahan umurnya panjang, nanti 11 bulan lagi baru akan hadir lagi bulan Ramadan berikutnya. Nah, kenapa Allah ini memerintahkan kita untuk istiqomah? Dan kenapa Rasul juga memerintahkan kita untuk istiqomah pasca Ramadan? Karena dalam amal yang istiqomah ini luar biasa. Ya, pertama, amal yang istiqomah ini akan membuat pahalanya istiqomah. Jadi kalau kita misalnya bisa menjaga ya interaksi kita dengan Qur'annya bagus, kita biasa baca Al-Quran, ya, biasa kita memahami isi Al-Quran, kita juga biasa membiasakan diri untuk melatih beramal sesuai dengan Al-Quran, ya. Kemudian kita bahkan mencoba untuk menyenangi menghafalnya, memurojaahnya, bahkan kita mengajarkan isi Al-Quran, mendakwahkan isi Al-Quran ya kepada orang-orang yang butuhkan. Ini interaksi kita pertahankan terus. Ketika kita bisa melakukannya, maka seandainya kita sedang uzur, tidak bisa melakukannya karena kita sakit, ya, atau karena kita sedang menjadi musafir, sehingga kita tidak bisa melakukannya, tapi pahalanya tetap akan dicatat secara istiqomah seperti kita sedang melakukannya. Ada orang ketika selesai Ramadan, ternyata tidak bisa melakukan sholat tahajudnya karena apa? Sedang sakit. Tapi dia sudah mencoba untuk istiqomah, ya, agar bisa sholat tahajud setiap malam. Pada saat yang sama ketika dia sakitnya, tetap dicatat amalnya, ya, malam tersebut sedang melakukan qiyamul lail. Besok malamnya masih sakit, ya, tidak bisa bangun sholat tahajud, tapi dicatat juga sedang sholat tahajud. Kalau misalnya
jam pagi ada sholat duha, sudah rutin dilakukan, ternyata sakit ya, tidak bisa bangun sama sekali, kepalanya pusing berat, perutnya mual, apalah penyakitnya. Tapi pada saat yang sama ketika dia lemah melakukannya, Allah akan tetap mencatat amalnya seperti sedang dilakukan. Otomatis pahalanya pun akan tercatat terus. Inilah kelebihan orang yang amalnya istiqomah. Tidak berhenti catatan amal solehnya, pahalanya pada saat dia tidak bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, amal yang istiqomah ini membuat kita menjadi orang yang bisa husnul khotimah. Siapakah orang yang bisa husnul khotimah? Itu orang yang bisa istiqomah. Kalau dia amalnya istiqomah bisa dipertahankan terus, maka untuk meninggal dengan husnul khotimah insya Allah menjadi mudah. Saya sudah terbiasa, sudah jadi sebuah ya amal yang rutin, sudah menjadi amal yang terus dijaga keberlangsungannya. Pada saat yang sama, kapanpun Allah mencabut nyawanya, dia dalam kondisi sedang beramal soleh. Kemudian yang berikutnya, kalau kita beramal istiqomah ini, maka di saat kita akan wafat, malaikat diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal berikut. Apa yang disampaikan oleh malaikat ya, ketika diturunkan oleh Allah kepada seorang hamba yang akan wafat ini, ya, Allah menyebutkan tatanazzalul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan menyampaikan ya malaikat ini kepada orang yang akan wafat ini, satu, kata Allah, alla tahzanu. Yang pertama, alla takhafu, janganlah kamu takut. Ketika akan menghadap Allah, kamu jangan takut. Amalnya udah cukup, udah istiqomah, udah catat terus, pahalanya terus tercatat seterusnya. Selama dia sakit, selama dia uzur, selama dia musafir, tidak bisa melakukan, tapi amal saya terus seperti sedang dilakukan, pahala itu terus tercatat. Jadi sudah banyak sekali bekal yang sudah dipersiapkan. Karena itu jangan takut menghadap Allah. Kemudian wala tahzanu, jangan kamu bersedih, justru kamu ya akan dapatkan banyak kenikmatan. Jangan bersedih. Kata malaikat yang ketiganya ya, kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu menyampaikan pesan Allah ya, bergembiralah ya, karena apa? Kamu akan mendapatkan surga sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi pantas saat wafat seorang hamba ini tersenyum, mukanya cerah sekali, bersinar. Karena apa? Dia amalnya istiqomah. Sehingga kabar gembira sebelum meninggal itu sudah didapatkan. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, ya bahkan jangan ya kamu merasakan khawatir karena surga sudah dijanjikan oleh Allah menjadi tempat tinggalmu. Bahkan ya yang keempatnya kata Allah suruh sampaikan juga kepada mereka, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunianya pun Allah sudah memberikan janji kepada kita. Kami ini kata Allah menjadi pelindung kamu di dunia dan di akhirat, menjadi pembimbing kamu di dunia dan di akhirat, menjadi pemimpin kamu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang yang istiqomah itu selalu dibimbing oleh Allah, hidupnya sehingga selalu lurus, selalu dibimbing hidupnya oleh Allah supaya bisa menunjuk kepada keberuntungan, kebahagiaan, ya kesenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebagai pemimpinnya, Allah lah sebagai pelindungnya. Tidak akan ada azab di dunia karena Allah sudah melindunginya, apalagi azab akhirat. Nah ini untuk orang yang istiqomah. Jadi pantas kita setelah selesai Ramadan ini jangan kita berfoya-foya, jangan kita ya melakukan euforia. Tapi justru di sini kita harus seperti kita nuansanya sedang beribadah di bulan Ramadan. Kita jaga perasaan seperti kita di bulan Ramadan walaupun bukan bulan Ramadan, supaya semangat beramalnya sama seperti ketika di bulan Ramadan. Karena itu di hari pertama jangan terlalu lelah. Di hari pertama bulan Syawal jangan terlalu lelah ya di siang hari, jangan terlalu banyak makan di siang hari, jangan terlalu banyak tidur di siang hari. Supaya apa? Supaya kita pada malam kedua bulan Syawal siap untuk bangun malam, siap untuk sholat tahajud, siap untuk qiyamul lail. Tidak hanya dengan sholatnya, bahkan dengan tilawahnya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan doanya. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan di siang hari, kita menghindar dari hal-hal yang membuat kita jadi tidak senang beribadah pada Allah. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, susah untuk diajak beribadah pada Allah. Sudah mengikuti ya selera makan di sana, makan di sini, makan itu, makan ini. Pada saat yang sama, sulit kita untuk bisa menghidupkan malam. Kita terus mengkodok seperti kita ketika ya di bulan Ramadan kurang tidur, begitu pada saat lebaran, setelah lebaran, kita seperti mengkodok tidur kita kebanyakan tidur, bagaimana mungkin kita akan bisa
mengkondisikan ya fisik kita untuk siap bangun di waktu malam. Kalau fisik itu sudah menikmati bagaimana senangnya mengikuti hawa nafsu. Jadi pada saat yang sama ketika kita ingin istiqomah, maka kita hindari hal-hal yang menyebabkan kita tidak senang beribadah. Jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah. Terlalu banyak tidur, terlalu banyak istirahat, ya, bahkan terlalu banyak santai, terlalu banyak makan. Ini semua hal yang mubah tidak boleh kita perbanyak. Karena ketika kita melakukan hal yang mubah, kita sedang mengikuti hawa nafsu kita, maka otomatis kita tidak bisa mengkondisikan fisik kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kemudian selain itu, kita juga harus rajin berjamaah dan orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin istiqomah, berjamaah itu dengan orang-orang yang soleh, maka bajaklah lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya berjamaah. Karena dengan semacam itu, selain berjamaah itu pahalanya lebih besar, juga karena ini berjamaah dan orang-orang yang soleh akan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif kepada kita, sehingga yang ada adalah kecintaan untuk beramal soleh. Nah, itulah mengapa sikap kita setelah Ramadan berakhir, maka perjuangkan agar amal-amal yang ada di bulan Ramadan ini terus bisa istiqomah. Kemudian yang ketiganya, meningkatkan amal ibadah. Kalau yang wajib, lakukanlah di waktu yang utama. Lakukanlah segera, ya. Lakukanlah dengan berjamaah. Maka yang wajib ini akan meningkatkan ya kualitas kita, ya, kualitas amal soleh kita. Kalau yang sunnah, maka kita harus gemari, harus kita perbanyak, harus kita cintai, ya. Sehingga pada saat yang sama kualitasnya kita perbaiki, kuantitasnya juga kita perbaiki. Kenapa kualitas dan kuantitas amal soleh kita setelah Ramadan ini harus kita tingkatkan? Karena pahalanya tidak akan kita dapatkan seperti ketika di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita beramal wajib dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Kita beramal sunnah dibalas oleh Allah seperti amal yang wajib. Nah, ketika di hari-hari biasa tidak ada lagi amal semacam itu. Tidak ada lagi pahala sebesar itu. Nah, karena itu bagaimana supaya amal kitanya dengan balasan yang banyak, berarti kita tingkatkan, kualitasnya kita perbaiki, kuantitasnya pun kita perbaiki. Kalau kualitas kita melihat ya dari sisi kehusyuan. Khusyuknya harus betul-betul kita perbaiki. Dari sisi keikhlasan, keikhlasannya harus benar-benar kita jaga. Agar apa? Nilainya menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip beramal dengan ihsan, yang memberikan yang terbaik yang sesuai dengan syariat Islam, ini juga harus kita jaga. Supaya apa? Ini bernilai di sisi Allah. Selain itu kita lakukan dengan berjamaah di waktu yang utama. Pada saat yang sama ini nilainya lebih besar. Demikian juga kalau kita melakukan hal-hal yang sunnah, kita perbanyak bilangannya. Zikir kita perbanyak bilangannya. Sholat-sholat sunnah kita perbanyak ya rakaatnya. Selama itu masih dibenarkan, maka kita lakukan. Sholat duha tidak lagi 2 rakaat, mungkin bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Karena apa? Kita tingkatkan kuantitas dan kualitas. Kita ingin ya Allah sekalipun bulan ini tidak sehebat balasan yang Engkau beri ketika bulan Ramadan, tapi jangan sampai terlalu jauh bedanya. Karena apa? Kita mencoba meningkatkan tidak hanya kualitasnya, juga kuantitasnya. Nah, ini sangat penting buat kita. Sebab dengan semacam ini kita akan bisa terus mengagungkan Allah ya dengan cara yang terbaik. Bukankah di dalam ayat-ayat yang terkait dengan saum dari ayat 183 sampai ayat 185 di surat Al-Baqarah, Allah menyatakan di situ walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu setelah Allah berbicara tentang ya qada saum. Setelah Allah berbicara tentang saum yang harus disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Ya dari saum kita ketika ya selesai Ramadan. Kalau kita punya qada harus segera ya kita bayar. Ya qada saumnya harus segera dibayar. Terutama untuk perempuan. Karena perempuan banyak yang haid ya. Kemudian untuk yang sakit, karena ketika sakit bisa jadi dia ya membuka saumnya dan pada saat yang sama dia harus qada. Nah, ini harus disegerakan. Agar apa? Bilangan saum ya seperti ya sebulan penuh itu dipenuhi oleh kita. Kemudian yang kedua, bilangan seperti 1 tahun kita berpuasa, yaitu bagaimana kita harus menyegerakan menyegerakan saum sunnah Syawalnya.
Karena saum sunnah Syawal 1 hari itu dibalas seperti 10 hari kita berpuasa. Jadi kalau 6 hari berarti kita seperti 60 hari berpuasa. Sebulan kalau 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan dibalas seperti ya 300 hari. Jadi kalau saum di bulan Ramadan ditambah 6 hari saum di bulan Syawal, lengkaplah seperti kita puasa selama 1 tahun. Maka Allah menyebutkan ya, walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangannya. Ketika Allah sudah bicara begitu, kata Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum. Setelah Ramadan usai, kita sudah menyempurnakan bilangannya, menyempurnakan ya, kemudian saumnya, karena kita sudah qada saumnya, kita sempurnakan juga dengan saum Syawalnya. Allah menyatakan, hendaklah kalian mengagungkan Allah. Karena apa? Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Ini kita selesai Ramadan masih diberi hidayah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Jaga itu hidayah dengan apa? Dengan cara kita mengagungkan pada Allah. Nah, mengagungkan pada Allah itu bukan hanya dengan cukup dengan lisan. Dan kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti kita ucapkan ketika malam takbiran. Tapi yang penting lebih daripada itu adalah kita mengagungkan Allah dalam bentuk peribadatan kita. Dalam bentuk ibadah kita. Dalam bentuk pengabdian kita. Nah, karena itu kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Tingkatkan ya kualitas ibadah yang wajibnya, dan tingkatkan ya kualitas dan kuantitas ya ibadah yang sunnahnya. Mudah-mudahan dengan semacam itu, sekalipun memang tidak sama nilainya dengan bulan Ramadan, tapi kita mencoba jangan terlalu jauh bedanya dengan bulan Ramadan. Karena apa? Kita mencoba meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sehingga mendapatkan pahala yang lebih daripada orang-orang yang biasa saja ya mengamalkannya. Nah, karena itu ini adalah yang ketiga. Jadi yang pertama, kita harus bisa menjaga ketakwaan. Yang kedua, harus bisa menjaga keistiqomahan amal soleh di bulan Ramadan. Yang ketiga, meningkatkan ya kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan dengan semacam ini Allah terus ya menjaga iman kita, akhlak kita, ya amal soleh kita, dan semoga kita bisa istiqomah dan husnul khotimah. Dan yang keempat, kita harus bersyukur pada Allah karena kita sudah diberikan ya kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang memiliki balasan-balasan yang sangat istimewa di bulan yang sangat mulia. Kita syukuri. Nah, syukur ini juga dengan cara ya mengenal bahwa itu semua kenikmatan dari Allah yang harus kita gunakan untuk yang baik-baik agar kita bisa meningkatkan ibadah pada Allah dengan yang lebih baik. Karena itu ketika Allah menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah wala'allakum tashkurun. Allah gandengkan ya, Allah hubungkan antara syukur dengan ya bagaimana kita bisa mengagungkan Allah. Kata Allah, dan agungkanlah Allah yang sudah memberikan hidayah kepada kamu, kepada kalian, dan jadilah kalian jadi orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi Allah menghubungkan antara bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan rasa syukur kita. Karena tidak akan mungkin kita akan bisa beribadah kepada Allah tanpa ada hidayah, tanpa ada nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah. Sehingga ketika kita sudah sadar atas hal itu, kita harus banyak bersyukurnya. Tapi kata Abdullah Al-Sabuni menyatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan syukur itu adalah mengenal akan hak-hak Allah terhadap ya nikmat-nikmat yang sudah diberikannya dan ya mengagungkannya dengan seperangkat pengabdian kita. Jadi yang namanya syukur tidak cukup dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan ibadah dari seluruh anggota tubuh. Agar apa? Kita memang benar-benar mengakui itu semua dari Allah. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, ya kita akan berikan pengabdian yang loyalitas, yang totalitas dan sebagai tanda kita loyal. Ya. Kalau kita sudah total dan loyal kepada Allah, maka tidak akan ada lagi kemaksiatan. Tapi yang kita berikan ada bagaimana kita beramal soleh dan beramal soleh sebagai tanda ibadah kita. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini, menjaga takwa kepada Allah, menjaga keistiqomahan amal soleh di bulan Ramadan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Kemudian yang keempatnya adalah bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang sama yang ada setelah Ramadan itu kita semakin gesit ibadahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin bersegera ibadahnya, semakin khusyuk, semakin ikhlas dan semakin merasakan kelezatannya.
Karena semakin merasakan kelezatannya, maka kita akan merasakan terus ya kegemaran dan kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa gelisah, kita akan merasa tidak tenang, ya tidak ada kedamaian kalau kita menunda sedikit saja dari ibadah kita. Karena apa? Ketika beribadah kita merasakan kelezatannya. Dan inilah yang ingin kita lakukan ya pasca Ramadan ini. Mudah-mudahan kelezatan dari semua ibadah kita akan terus ya muncul di hati kita sehingga kita semakin mencintai ya untuk menjadi hamba yang gemar beribadah, hamba yang istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan bisa husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.